Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ingin benar-benar memahami cerita ini tentang kerajaan pertama di Jawa Tengah, mohon untuk disimak dengan cermat, dengan teliti, pelan-pelan, karena banyak informasinya. Kalau disimaknya tidak begitu, nanti sepertinya tidak paham. Pak D hanya berusaha mengurutkannya, menjelaskannya secara jelas supaya gampang dipahami. Kerajaan pertama di Jawa Tengah bernama Kalingga atau Holing atau Keling. Kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Syailendra. Dapunta Syailendra adalah anak dari Santanu dan Badrawati. Lokasi kerajaan Keling atau Holing atau Kalingga ini banyak pendapat. Yang paling kuat itu terletak di antara Pekalongan dan Jepara. Kenapa Pekalongan? Karena Pekalongan bisa dari kata pekalingan, pekelingan. Kemudian kenapa Jepara? Karena di Jepara juga ada daerah bernama Keling. Alasan dua tempat itu juga karena ada beberapa prasasti yang ditemukannya di Batang dekat Pekalongan. Kemudian ada candi Bubrah, Candi Angin yang di wilayah Jepara. Sumber dari cerita tentang kerajaan Keling atau Kalingga ini memang beberapa candi itu, kemudian yang banyak itu cerita dari Cina, dari China. Jadi pada tahun 600 berapa itu, 47 itu sudah ada utusan dari kerajaan China ke Kalingga. Bahkan ada pendeta China yang menerjemahkan kitab suci dan menetap di Kalingga. Yang kita tahu, raja terkenal dari Kalingga adalah seorang wanita yang bernama Ratu Sima. Padahal Ratu Sima itu raja yang ke-7 kira-kira dari Kalingga. Raja pertama bernama Prabu Wasugeni, bernama Prabu Wasumurti, lalu Wasugeni, lalu Wasudewa, lalu Kiratosingo, lalu Prabu Wasukawi, kemudian Prabu Kartikaya Singa, ini suaminya Ratu Sima, terus diganti oleh Ratu Sima. Pada pemerintahan Ratu Sima yang terkenal adil, tegas, dan bijaksana ini sudah terkenal kisah di mana ada orang dari luar negeri yang tidak percaya atau ingin menguji kejujuran Ratu Sima, lalu menaruh barang berharga di pinggir jalan. Setelah beberapa tahun tidak ada yang menyentuh, putra dari Ratu Sima menyentuh barang itu menggunakan kaki. Ratu Sima ingin menegakkan keadilan dan ingin menghukum mati putranya tersebut. Namun karena nasihat, saran, masukan dari para pejabat, maka putra tersebut hanya dipotong kakinya. Sangat terkenal kebijakan Ratu Sima ini. Menjelang wafat, Ratu Sima membagi kerajaannya kepada dua orang anaknya. Salah satunya itu seorang perempuan yang bernama Parwati. Parwati lalu menikah dengan Prabu Mandiminyak dari telatah Galuh di Jawa Barat. Kita tahu Galuh dan Sunda itu atau Pakuan itu pecahan dari Tarumanegara. Menikah di sana, kemudian mempunyai dua anak, yaitu Sana dan Sanaha. Sampai di situ dulu ya. Sana dan Sanaha itu adalah kakak beradik. Sana itu pria, Sanaha itu wanita. Kembali ke Kalingga. akhirnya mengalami kemunduran. Selain perseteruan
dua saudara, anak-anak dari Ratu Sima, Kalingga juga diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Kenapa Kalingga diserang oleh kerajaan Sriwijaya? Karena Kalingga, Melayu, dan Tarumanegara itu adalah sekutu yang sama. Mereka bersekutu dalam urusan dagang. Jadi persatuan dagang antara tiga kerajaan itu. Tarumanegara dan Melayu sudah dikalahkan oleh Sriwijaya. Maka akhirnya Kalingga juga dikalahkan oleh Sriwijaya. Cerita tentang Kalingga memang tidak banyak. Kira-kira hanya sebatas itu. Tapi cerita kemudian diteruskan sampai kerajaan di Jawa Tengah dan nanti ke Jawa Timur yang sangat terkenal. Untuk membedakan, sebenarnya cukup kerajaan di Jawa untuk membedakan dengan yang di Pasundan, ya. Jadi ini Jawa itu bisa Jawa Tengah, Jogja, kalau sekarang Jawa Timur. Kalau zaman dulu yang Pasundan kan seperti berbeda, seperti Tarumanegara, Sunda Galuh, itu kan beda, Sunda ya dengan Jawa. Nah tadi di tanah Pasundan itu Sana menjadi Raja Galuh. Di Galuh itu banyak pemberontakan. Salah satunya dari Purbasora. Berontak gitu ya, di kudeta. Sana kalah. Sana lalu lari ke Pakuan. Pakuan itu ibu kotanya kerajaan Sunda. Yang berkuasa di Pakuan saat itu bernama Tarusbawa. Itu sahabatan. Selain sahabatan ada hubungan kekeluargaan. Apa hubungan kekeluargaan Tarusbawa dengan Sana? Karena Tarusbawa itu mempunyai menantu yang bernama Sanjaya. Sanjaya adalah anak dari Sanaha. Sanaha adalah saudara perempuan dari Sana. Mereka berdua anak Parwati. Parwati anaknya Ratu Sima. Jadi Sana dan Sanaha itu cucunya Ratu Sima. Soalnya ada pendapat, bahkan ini dikutip pemerintah daerah resmi, Sana menikah dengan Sanaha. Pak D itu berdasar prasasti ya, disebut apa enggak ya, berdasar prasasti itu menyebutkan lebih kuat Sana bersaudaraan dengan Sanaha. Sanaha punya anak bernama Sanjaya, dipek mantu oleh Tarusbawa. Galuh lalu diserang Pakuan, menang. Sana kembali menjadi Raja Galuh. Purbasora kalah. Seiring berjalannya waktu, Sana menjadi penguasa di banyak itu Galuh, Pasundan, di dataran Sunda. Lalu Sana pergi ke timur, ke arah Jawa Tengah. Kekuasaannya di Jawa Barat diberikan kepada dua orang anaknya. Di Jawa Tengah, Sana menetap atau mendirikan kerajaan atau berlokasi di Medang I Bumi Mataram. Medang I Bumi Mataram inilah yang oleh para sejarawan disebut sebagai Mataram kuno atau Mataram Hindu, untuk membedakan dengan Mataram Islam zaman Panembahan Senopati. Menurut prasasti Canggal, prasasti Tanggal itu 732 ya, itu di Magelang, itu di Sleman ya, di Canggal itu menyebutkan bahwa kerajaan Mataram kuno itu peninggalan Sana. Prasasti Canggal yang mendirikan adalah Sanjaya. Sanjaya bergelar Abhiseka Rakai Sanjaya Sang Ratu
Rakai Mataram. Itu. Kemudian bener apa enggak? Itu ya, pokoknya gelarnya itu ratu. Ada ratunya. Abhiseka Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya gitu. Abhiseka Ratu Mataram, Abhiseka Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ada ratunya ya, itu prasasti Janggal. Tapi menurut prasasti Mantiase yang di Meteseh, Magelang juga, yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung tahunnya 900 berapa, menyebutkan bahwa pendiri dari Mataram kuno adalah Sanjaya. Sanjaya inilah yang oleh para sejarawan pendiri atau disebut dari Trah dinasti atau wangsa Sanjaya. Setelah Sanjaya nanti diganti oleh putranya namanya Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran itu bergelar Maharaja. Rakai Panang. Jadi tidak pakai ratu, tapi gelarnya raja. Ini di Mantiase ada. Gelarnya raja. Nah, setelah Rakai Panangkaran, dinasti Sanjaya kalah karena Rakai Panangkaran itu dikalahkan oleh raja penggantinya dari dinasti Shailendra. Maka sejak itu Mataram kuno dipimpin oleh dinasti Shailendra. Nanti ada kisah nanti kembali ke Sanjaya, ada nama Purwodani atau siapa itu ya. Ada pernikahan antara dinasti Sanjaya dan Shailendra. Jadi itu perbedaannya di situ. Kemudian Mataram itu di mana, Pak Di? Mataram itu di Mataram, Jogja itu ya Mataram, kemudian di Kedu, Poh Pitu atau apa itu sekitar di Kedu kan dipindah-pindah. Kemudian ada di wilayah Jombang, Busendo itu yang Watu Galuh sama mana itu di Jombang. Kemudian satu lagi di Madiun, Watan itu di Madiun, Wotan sekarang. Kalau yang di Jombang itu Tambelan sama Watu Galuh itu di. Jadi kan ada Gunung Merapi meletus, kemudian dipindah Jawa Timurnya itu di Jombang. Itu yang Empu Sendok mendirikan dinasti Isyana. Ada beberapa kontroversi dari para ahli sejarah yang menyebut berdasarkan prasasti itu ya. Misalnya, pengganti Sanjaya, Rakai Panangkaran itu bukan anaknya. Kenapa? Karena dia menggunakan gelar raja, bukan anaknya, bukan pejabat bawahannya. Bahkan dari kesimpulan itu juga disimpulkan bahwa sebenarnya Rakai Sanjaya dan anaknya Panangkaran itu dinastinya Shailendra. Ingat, itu kan keturunan Kalingga. Kalingga itu yang mendirikan kan Dapunta Shailendra di awal kisah tadi. Kemudian ada yang berpendapat lagi bahwa Sana yang tadi sudah Pak disinggung dan Sanaha itu menikah. Nah itu Pak D tidak ikut yang itu. Pak D mengikutnya Sana dan Sanaha bersaudara. Sana itu laki-laki, Sanaha itu perempuan. Saudara-saudara penonton channel Sejarah dan Kisah, yang banyak prasastinya, yang banyak peninggalannya itu memang Mataram kuno atau Mataram Hindu. Makanya kalau ada orang menyebut kerajaan pertama di Jawa, itu maksudnya di Jawa itu bukan di Sunda ya. Jangan sekarang ini Indonesia, Jawa, Sapulo begitu, dulu kan enggak. Sunda, kemudian Jawa atau Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur itu adalah Mataram kuno itu, karena peninggalannya prasastinya banyak. Candinya itu banyak sekali peninggalannya. Candi Prambanan, Kalasan, Pelausan, Mendut, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Borobudur, banyak peninggalannya. Candi-candinya itu ada Candi Gedung Songo itu. Jadi dari dinasti
baik Sanjaya maupun Sailendra. Kalau menurut pendapat itu kan tidak ada dinasti Sanjaya, walaupun namanya Sanjaya. Itu memang mendirikan itu. Ada juga yang berpendapat awalnya beragama Hindu, kemudian ingin beragama Buddha karena Siwa itu ditakuti dan seterusnya. Tetapi setidaknya Pak D sudah menampilkan satu alur cerita yang seperti itu dan bisa nyambung. Menurut Pak D ini berguna karena yembuh, karena Pak D yang bodoh ya, karena menurut Pak D ini membuatnya juga agak sulit. Itu ya. Sampun, mudah-mudahan bermanfaat. Mari saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.